Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima basid amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat atas mereka. Minan nabiyina, dari kalangan nabi-nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan dari keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh di kapal. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari keturunan orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih sebagai hamba yang terbaik. Idza tutla alaihim ayatur rahmani, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujjada wa bukiyah, mereka tersungkur sujud dan menangis. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri, lamma dzakara haula'il anbiya'a al-mukramin wa khawasal mursalin wa dzakara fadailahum wa maratibahum, qala ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina, ay an'ama Allahu 'alaihim ni'matan la tulhaq wa minnatan la tusbaqu minan nubuwati wa risalati, wa humul ladina amarna an nat'u Allah ayahdiyana siratal mustaqim, wa hum alladina amarna an nat'u Allah ayahdiyana siratal ladzina an'amta alaihim.
wa anna man ata'allaha kana ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Al-ayah. Setelah sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan para nabi yang mulia dan para rasul yang memiliki keistimewaan, maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan mereka dan tingkatan mereka. Allah Ta'ala berfirman mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, yakni nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat yang tidak bisa dikejar, karunia yang tidak bisa dilampaui, berupa nikmat kenabian dan kerasulan. Mereka lah yang kita diperintah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberi hidayah kita ke jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat, dan menunjukkan bahwasanya orang yang mentaati Allah akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi. Seterusnya ayat. Wa anna ba'dahum min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh, ay min dzurriyyatihi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, fa hadhihi khair buyutil alamin istafahum wa ikhtarahum واختارهم واجتباهم وكان حالهم عند تلاوة آية الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا ay khada'u li ayatillahi wa khasha'u laha wa asarat fi qulubihim minal imani warraghbati warahbati ma aujaba lahumul buka'u wal inabatu wassujudu li rabbihim walam yakunu minal ladina idza sami'u ayatillah kharru 'alayha summa wa umyana. Dan sebagian orang yang Allah beri nikmat tadi adalah keturunan Nabi Adam dan keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh, yakni dari keturunan Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israil. Ini semua adalah sebaik-baik rumah tangga di alam ini. Allah Ta'ala memilih mereka. Naam. Istafahum, fakhtarahum, wajtabahum. Artinya sama. Allah memilih mereka. Keadaan mereka ini ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, yang mengandung berita gaib dan sifat-sifat Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, yang mengandung berita tentang hari akhir, yang mengandung janji dan ancaman. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Artinya mereka tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Mereka khusyuk dalam meresapi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu sangat berpengaruh pada hati mereka berupa keimanan,
rasa harap dan rasa takut kepada Allah yang menyebabkan mereka menangis, mereka kembali ke jalan Allah, mereka sujud di hadapan Rabb mereka. Mereka tidak seperti orang-orang yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka summan wa umyana. Nah, membisu, buta, ya, tuli dan buta. Wa fi idafatil ayati ila ismihi Ar-Rahman dalalatun ala anna ayatihi min rahmatihi bi ibadihi wa ihsanihi ilaihim haitsu hadahum biha ilal haqqi wa bassarahum minal umma wa anqadahum minal dhalalati wa 'allamahum minal jahalati. Di dalam firman Allah Ta'ala disebutkan ayat-ayat yang disandarkan kepada Ar-Rahman. Ini menunjukkan faidah bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan itu merupakan rahmat Allah untuk hambanya. Menunjukkan kebaikan Allah untuk hambanya. Karena dengan ayat-ayat ini Allah memberi hidayah hambanya kepada kebenaran. Membuka mata mereka dari kebutaan. Menyelamatkan mereka dari kesesatan. Dan mengajarkan mereka ilmu untuk melepaskan diri dari kebodohan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-58 dari surah Maryam dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faidah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annan nubuwata warisalata min ni'matillahi allati la tulhaqu wa minnatillahi allati la tusbaq. Anan nubuwata warisalata min ni'matillahi allati la tulhaqu wa minnatillahi allati la tusbaqu. Yu'tihallahu may yasha'u min ibadihi. Yu'tihallahu may yasha'u min ibadihi. Kenabian dan kerasulan adalah nikmat Allah yang tidak bisa dikejar atau didapatkan, dan merupakan karunia Allah yang tidak bisa dilampaui.
oleh siapapun. Maksudnya ini merupakan nikmat Allah yang tertinggi, ya. Nah, hamba yang mendapatkan nikmat kenabian dan kerasulan itu gak bisa disaingi oleh siapapun. Mereka berada di posisi yang teratas yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Gak semuanya jadi nabi, gak semuanya jadi rasul. Kalau sudah jadi nabi dan jadi rasul, maka sudah mendapatkan puncak tertinggi kenikmatan yang gak bisa dikejar oleh siapapun. Karena kalau sudah jadi nabi dan rasul, pasti matinya husnul khotimah, pasti menjadi ahlul jannah, dan pasti akan menduduki derajat yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada istilah nabi murtad, rasul murtad, itu gak ada. Gak ada yang nabi dan rasul matinya husnul khotimah, itu gak ada. Gak ada nabi dan rasul yang menjadi ahlun nar, itu gak ada, ya. Nah, sehingga sangat beruntung hamba-hamba Allah yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Apakah kita bisa? Ya kita nggak bisa. Kita nggak termasuk nabi dan tidak termasuk rasul, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, yang kedua, as-tsaniyah, anna man ata Allah, anna man ata Allah kana ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Anna man ata Allah kana ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang mentaati Allah, maka akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan hamba-hamba yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi. Nah, kita memang bukan nabi, kita memang bukan rasul, tapi kalau kita taat kepada Allah, ini ada kata-kata taat kepada rasul. Artinya kalau sudah taat kepada Allah berarti harus juga taat kepada rasul, ya. Nah, itu namanya meringkas pernyataan. Karena kalau taat kepada Allah, berarti harus taat kepada Rasul. Kalau nggak taat sama Rasul, berarti nggak taat kepada Allah juga, ya kan? Nah, ini cara yang bisa kita lakukan agar bisa dikumpulkan dengan para nabi dan Rasul itu ialah mentaati Allah Ta'ala. Yang konsekuensinya adalah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka usaha yang kita lakukan ialah mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalisa, sunniyatus sujud, sunniyatus sujudi liman tala hadil ayah au tuliyat wa huwa yastami'u ilaiha. Sunniyatus sujudi liman tala hadil ayah au tuliyat wa huwa yastami'u ilaiha. Disunahkan sujud bagi yang membaca ayat ini atau dibacakan kepadanya dan dia mendengarnya.
Namanya sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Nah, sunniyatus sujudi liman tala hadil ayah au tuliyat wa huwa yastami'u ilaiha. Disunnahkan untuk sujud bagi yang membaca ayat ini atau dibacakan kepadanya ayat ini dan dia mendengarnya. Yang disebut sujud apa? Tilawah. Taib. Arabiah. Fadilatul bukai halas sujud. Fadilatul bukai halas sujudi. Di qaulihi ta'ala kharru sujjadaw wa bukiyah. Keutamaan menangis ketika sujud tilawah berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi. Kharru sujjadaw wa bukiyah. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Nah, sujadan mansubun alal hal wa bukiyan ma'tufun alaih. Sujadan dinasab menjadi hal. Bukiyan atof kepada sujadan. Jadi kalau sujadan nasab maka bukiyan nasab juga. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Faqad bayyana Allah Ta'ala. Faqad bayyana Allah Ta'ala. Annal anbiya'a kanu idza sami'u ayatillahi. Annal anbiya'a kanu idza sami'u ayatillahi sajadu wa baqau min khasyatillah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa para nabi itu mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah biasa sujud dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mas'alatu al-faidatu Arabiah al-khamisah. Al-faidatu al-khamisah.
Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih wa fi idafatil ayati ila ismihi ar-Rahman dalalatun ala anna ayatihi min rahmatihi bi ibadihi wa ihsani ilaihim haitsu hadahum biha ilal haq wa bassarahum minal umma wa anqadhahum minal dhalalati wa 'allamahum minal jahalati. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, lafaz ayat disandarkan kepada Ar-Rahman, ayatur Rahman, ya. Ini menunjukkan dalil bahwa ayat-ayat Allah itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dan menunjukkan kebaikan Allah kepada mereka. Karena dengan ayat-ayat tersebut, Allah memberi hidayah hambanya ke jalan yang benar. Membuka mata mereka dari kebutaan. Dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Serta mengajarkan mereka ilmu untuk melepaskan diri dari kebodohan. Nah, ini merupakan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau hamba tadi di atas kesesatan, di atas kebodohan, walaupun dia kaya raya, bergelimang harta, itu bukan rahmat, bukan kebaikan dari Allah. Justru kekayaannya dan hartanya tadi bisa menjadi malapetaka baginya. Karena orang yang sesat akan menggunakan hartanya dalam kesesatan, di jalan kesesatan. Orang yang bodoh akan menggunakan hartanya di atas kebodohan, tidak pada tempatnya. Sehingga hartanya tadi tidak menjadi rahmat baginya. Hartanya tidak barokah baginya. Oleh sebab itulah kalau kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi hidayah ke jalan yang benar, diberi ilmu sehingga kita bisa melepaskan diri dari kebodohan pada diri kita, sehingga kita tahu mana jalan yang benar, mana yang salah. Maka itulah sebetulnya rahmat yang besar, kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan dunia yang melimpah, sudah cukup, ya. Karena nikmat yang hakiki itu adalah di akhirat, di surganya Allah Ta'ala. Apalagi mendapatkan nikmat dunia yang luas, maka ini beruntung dunia akhirat, ya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Inilah yang diimpikan,
yang dicita-citakan oleh banyak manusia, termasuk kita semuanya, ya. Nah, kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat, ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan apa ini? Di akhirat. Tapi tadi itu kita harus berusaha untuk belajar agama yang baik. Yang mana belajar agama itu intinya belajar tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang penjelasan dari para ulama tentang masalah ayat dan hadis tadi dari kalangan sahabat dan ulama-ulama sesudahnya, dan mempelajari pula ilmu-ilmu alat yang bisa memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul tadi. Barakallahu fikum. Bukan berpangku tangan kemudian memimpikan surga idaman, nggak bisa, ya. Nah, surga itu harus diraih dengan usaha, amal solih, doa, ya. Nah, bukan hanya angan-angan kosong, bukan dengan amani, angan-angan kosong. Barakallahu fikum. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Min dzurriyyati Adam, yakni Idris, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, yakni Ibrahim. Li'annahu min waladi Sam ibni Nuhin. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, yakni Ibrahim. Li'annahu min waladi Sam ibni Nuhin. Wa min dzurriyyati Ibrahim, wa min dzurriyyati Ibrahim yuridu Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Wa Israil wa hum Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Nah, jadi yang dimaksud min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam di sini, kata Ibnu Jauzi, adalah Nabi Idris. Dan yang dimaksud wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan yang kami angkut bersama Nabi Nuh, yakni Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini termasuk keturunan Sam ibnu Nuh. Dan yang dimaksud dengan keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dan yang dimaksud keturunan Israel itu siapa? Yakub. Adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nah, fahadihi. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
Fahadihi khairu buyutil alam. Ini adalah keluarga terbaik di alam semesta ini. Ya, nah, keluarga itu diistilahkan apa ini? Ahlul bait atau buyut. Ya, nah, taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik untuk bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, dan dikumpulkan dengan para nabi dan rasul di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.